Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu materi allocation of support department cost, common cost, dan revenue untuk part 2, dimana nanti di part 3 ini kita secara khusus akan membahas tentang metode pengalokasian common cost gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mengalokasikan cost dari supporting department gitu ya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengalokasikan common cost gitu ya. Kalau kemarin di supporting department cost ada 3 metode, direct, step down, kemudian resiprokal ya. Sedangkan nanti di common cost kita punya 2 metode ya. Nah, kita akan bahas dulu apa sih definisi dari common cost itu. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah common cost itu ya, intinya adalah cost untuk mengoperasikan sebuah fasilitas dalam perusahaan atau menjalankan aktivitas gitu ya, di mana cost-nya itu nanti digunakan atau dinikmati oleh beberapa user ya. Kemudian, cost ini nanti akan dialokasikan atau dibagi ke user-user tersebut, sehingga untuk masing-masing user itu akan mendapatkan alokasi cost yang lebih kecil, gitu ya, karena tadi sudah dialokasikan. Intinya, common cost itu adalah cost untuk mengoperasikan fasilitas atau menjalankan aktivitas, ya. Dimana ya tadi cost-nya itu dibagi ke beberapa user, dimana setiap user nanti akan dapat alokasi cost yang lebih kecil atau lebih rendah gitu ya. Untuk seperti apa gambarannya nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi di metode alokasi common cost ini kita punya 2 metode. Yang pertama adalah standalone, yang kedua adalah incremental. Jadi kalau standalone cost allocation method ini konsepnya adalah kita mencari proportion ya, atau mencari proporsi atau percentage ya dari masing-masing user gitu. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya user A itu presentasenya adalah sekian persen ya, nanti itu yang dikalikan dengan cost-nya. Jadi kita bisa tahu berapa cost yang didapatkan atau dialokasikan ke si pengguna A, si user A tadi, dan seterusnya. Jadi untuk standalone kita konsepnya adalah mencari proporsi atau presentase untuk masing-masing user. Sedangkan kalau untuk incremental ya, incremental method itu adalah konsepnya kita meranking usernya tadi gitu. Jadi kita meranking si user berdasarkan user mana yang paling banyak menikmati hasil dari cost tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan user A itu paling banyak menggunakan cost-nya tadi ya, maka si user A ini harus mendapatkan alokasi cost yang lebih besar daripada user yang lain gitu ya. Jadi kita akan meranking user mana yang paling banyak menggunakan cost tersebut, sehingga nanti akan ada istilah yang namanya primary user ya, pengguna utamanya. Kemudian yang pengguna keduanya itu istilahnya nanti adalah first incremental user gitu. Jadi bukan secondary user tapi first incremental user. Kemudian pengguna ketiganya namanya adalah second incremental user dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti memang akan ada judgement gitu ya pada metode ini, user mana yang paling banyak menggunakan cost gitu. Nah, itulah yang akan dialokasikan atau di ranking sebagai pengguna pertamanya gitu ya, atau pengguna utamanya gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana ilustrasi pengalokasian cost-nya gitu. Oke, jadi masuk ke metode yang pertama adalah standalone ya. Pada metode standalone ini ya tadi konsepnya adalah kita mencari weights-nya atau proporsi untuk masing-masing usernya, untuk individualnya itu. Sehingga kalau kita sudah tahu berapa sih persentase untuk masing-masing penggunanya tadi ya, kita bisa kalikan dengan cost-nya gitu. Sehingga kita bisa tahu berapa cost untuk setiap usernya ya. Oke, jadi di sini akan saya berikan sedikit ilustrasi tentang bagaimana sih contoh dari common cost dan ketika menghitung dengan metode standalone gitu ya. Sekarang kita ubah dulu ya pakai pennya. Jadi misalnya di sini kita mau pakai warna biru saja. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah kalau tadi intinya kan common cost itu cost untuk menjalankan aktivitas atau mengoperasikan
sebuah apa namanya tadi ya, fasilitas gitu ya. Jadi kalau di sini kita mungkin lebih ke yang aktivitas ya. Kita kasih contoh yang untuk cost untuk apa namanya menjalankan sebuah aktivitas. Jadi misalkan gini, contohnya kalau ada seorang em, kepala HRD ya atau bagian HRD yang dia itu akan melakukan interview ke beberapa kota gitu ya. Jadi dia akan melakukan rekrutmen karyawan baru, kemudian dia akan datang ke beberapa kota untuk melakukan interview gitu. Jadi kalau misalkan yang pertama di uh, apa namanya head office-nya itu ada di um, head office-nya itu ada di Jogja misalkan ya, di Jogja. Oke, kemudian si uh, kepala HR ini ya dia akan melakukan interview ke kota yang pertama itu um, ada di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Kemudian setelah itu dia akan lanjut ke kota yang kedua itu ada di Surabaya. Oke. Nah, sekarang ketika si HRD ini dia akan mendatangi kota-kota tersebut, pasti dia membutuhkan transportasi gitu ya. Misalkan dia menggunakan pesawat gitu ya, pesawat untuk mendatangi kota tersebut. Jadi, kita lihat sekarang tiket pesawat ya dari Jogja ke Jakarta ya. Itu misalkan harganya adalah $1.200 misalkan. Kemudian tiket kereta dari Jogja ke Surabaya ya itu harganya adalah $800 ya. Ini nilainya angkanya sama persis saya gunakan di yang di buku PDF kalian. Cuman gambarannya saya buat seperti ini ilustrasinya supaya ada gambaran gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kemudian jadi yang trip pertama ya perjalanan pertama dia memutuskan untuk dari Jogja ke Jakarta, kemudian dia balik lagi ke Jogja ke Surabaya ya, tiketnya sekian. Nah, ketika perjalanannya ini akan digabung ya, kalau misalkan perjalanannya ini digabung ya, Jogja ya, Jakarta, Surabaya, dia tidak balik ke Jogja dulu ya, kemudian baru kembali ke Jogja ya, maka cost-nya itu adalah sebesar 1.500. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengalokasikan apa namanya cost 1.500 ini untuk masing-masing tujuan gitu ya. Jadi kalau misalkan dipecah ya tiketnya itu dari Jogja ke Jakarta itu harganya 1.200. Dari Jogja ke Surabaya 800. Tapi ternyata tripnya itu digabung gitu ya dari Jogja, Jakarta, dia langsung ke Surabaya, kemudian baru kembali ke Jogja, ke head office-nya. Nilainya, cost-nya adalah 1.500. Nah, sekarang kita mau mengalokasikan 1.500 ini ya untuk yang Jakartanya itu berapa, yang ke Surabaya, yang dialokasikan ke Surabaya itu berapa dolar. Nah, berarti caranya gini. Kalau pakai stand alone method, ya ini kita konsepnya adalah pakai stand alone ya. Stand alone, ya berarti kita mencari proportionnya atau weight-nya. Ya, itu berarti kita harus mencari proporsi untuk masing-masing destinasi. Jadi misalkan yang untuk Jakartanya, ya berarti Jakartanya, ya berarti kita lihat nih Jakarta berapa? 1.200 dibagi dengan totalnya ya 1.200 ditambah 800 ya dikalikan dengan 1.500 ya alokasi kos yang akan dialokasikan ketemunya berapa? Ini ya 1.200 dibagi 1.200 tambah 800 ketemunya adalah 0,6 sehingga persentase atau weights-nya proporsinya untuk Jakarta itu adalah 0,6 baru kita kalikan dengan 1.500 ketemu $900 ya nilai 900 ini yang kita alokasikan ke kos untuk trip Jakarta gitu ya. Kemudian untuk yang Surabaya bagaimana? Ya sama caranya. Berarti Surabaya itu berarti 800 dibagi dengan 1.200 ditambah 800 ya dikali dengan 1.500-nya. Ya, kos yang akan dialokasikan. Ini ketemunya berapa? 0,4 dikali dengan 1.500 ya, ketemu jadi 600. Oke, jadi 600 inilah yang akan dialokasikan untuk trip ke Surabaya. Gitu. Jadi kalau pakai stand alone, intinya kita adalah mencari weights-nya ini, ya, atau proporsinya ini, dimana nanti
proporsinya ini kita ketemu untuk Jakarta itu adalah 0,6 ya. Kemudian Surabaya itu adalah 0,4. Kemudian nilai inilah yang nanti kita kalikan dengan cost tadi ya, tripnya tadi. Sehingga kita bisa tahu untuk alokasi masing-masing trip itu. Ini kalau misalkan kita menjalankan common cost untuk aktivitas. Nanti sama aja caranya kalau misalkan kita akan mengoperasikan fasilitas gitu ya. Kalau tadi kan cost untuk fasilitas aktivitas bisa macam-macam. Ini contohnya kalau kita akan melakukan aktivitas di perusahaan gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah metode incremental. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, incremental method itu intinya kita akan meranking pengguna ya dari yang rankingnya paling atas ya sampai ke yang bawah. Dasar perankingannya adalah pengguna mana yang paling banyak menggunakan cost tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan pengguna yang paling banyak menggunakan cost, dia akan mendapatkan ranking pertama dan disebut juga dengan primary user. Kemudian pengguna keduanya gitu ya, di bawahnya pengguna pertama itu namanya bukan secondary user tapi first incremental user. Kemudian pengguna selanjutnya itu disebut dengan second incremental user. Jadi berkelanjutan gitu ya. Jadi ingat yang berbeda adalah ketika pengguna keduanya itu bukan secondary user tapi menjadi first incremental user karena primary ini digunakan untuk pengguna pertamanya saja gitu ya, istilah primary. Oke, selanjutnya di sini saya akan berikan contoh dari incremental user. Oke. Jadi tadi contohnya masih sama ya, menggunakan contoh perjalanan dari Jogja ke Jakarta, Jogja ke Surabaya, kemudian ada satu trip khusus. Nah, sekarang ketika menggunakan metode incremental ya, incremental method ini berarti menggunakan rank ya, di ranking gitu ya. Nah, jadi kita harus menentukan mana nih pengguna pertamanya itu siapa. Gitu ya. Jadi misalkan kita anggap ya kalau di Jakarta itu adalah salah satu tujuan utama, itu merupakan tujuan utama dari si HRD-nya tadi itu calon karyawan utamanya gitu ya misalkan. Jadi kita anggap Jakarta itu adalah primary usernya. Jadi kalau mau kita list gitu ya. Jadi misalnya ini Jakarta ya, kita di sini tulis primary-nya ya, kalau misalnya di situ adalah calon karyawan utamanya itu ada di Jakarta ya, kita kemudian untuk cost yang dialokasikan ya, kita tadi kan nilainya adalah 1.200 ya, tripnya, perjalanannya. Kemudian di sini ada kolom kumulatif cost allocated. Ya, kalau 1.200 ya berarti kumulatifnya adalah masih 1.200. Kemudian karena Jakarta itu adalah primary user, maka Surabaya itu adalah first incremental usernya. Ya. Nah, ketika di sini Surabaya itu adalah menjadi first incremental user, maka cost yang dialokasikan ya dari nilai 1.500 tadi ya, ini kan totalnya perjalanannya itu kan tadi costnya yang keluar adalah 1.500 gitu kan, dialokasikan ke Jakarta karena dia adalah primary usernya, maka dia dialokasikan sebesar 1.200 karena tadi costnya kan 1.200. Kemudian 1.500 dikurangi 1.200 sisanya berapa? 300. 300 inilah yang dialokasikan ke trip Surabaya gitu, karena Surabaya ini menjadi pengguna kedua setelah second user ya dari Jakarta gitu. Jadi sisanya adalah 300 itu dialokasikan ke Surabaya, sehingga di sini totalnya kumulatifnya adalah 1.500 gitu ya. Oke, jadi ini pun kalau ditambah ini hasilnya adalah 1.500 ya. 300 ini dari mana? Ya 1.500 dikurangi dengan 1.200. Itu kalau misalkan konsepnya adalah Jakarta itu sebagai primary usernya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Oh, ternyata Surabaya itu misalnya diasumsikan dia itu sebagai primary usernya. Berarti gini, ya tinggal dibalik saja gitu ya. Berarti Surabaya ya ini primary-nya
Kemudian cost yang dialokasikan berarti tadi adalah 800 ya, karena tripnya perjalanan ke Surabaya 800, kumulatifnya adalah 800. Kemudian Jakartanya ya, berarti sekarang Jakarta sebagai first incremental ya. Maka sisanya 1500 kurangi 800 berapa? 700 ya. Oke, 700. Oke, berarti di sini totalnya adalah ya 1500 kumulatifnya. Ya, ini di total juga 1500. Sehingga Surabaya itu mendapatkan alokasi nilai yang lebih besar 800 dan Jakarta mendapatkan nilai yang lebih kecil daripada Surabaya. Ini juga ya, Surabaya mendapatkan alokasi yang lebih kecil daripada Jakarta karena dia bukan primary usernya. Gitu. Jadi kalau ini asumsinya adalah Surabaya itu sebagai primary usernya, ya, sehingga Surabaya mendapatkan alokasi yang lebih besar. Sedangkan kalau di sini Jakarta itu sebagai primary usernya dan dia juga mendapatkan alokasi yang lebih besar. Itu kalau menggunakan incremental user. Intinya adalah ketika menggunakan metode incremental, kita harus meranking penggunanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa kelemahan dari metode incremental ini? Kalau menggunakan metode incremental ini, pasti otomatis kebanyakan user itu akan memilih menjadi incremental user saja, bukan primary. Karena ketika dia dianggap sebagai primary user, dia pasti akan mendapatkan alokasi cost yang lebih besar, gitu kan. Jadi pasti semua user itu maunya jadi incremental user aja. Nah, makanya kalau seperti ini, akan ada satu metode yang bisa mengcover kelemahan dari si metode incremental ini, yaitu adalah metode namanya Shapley ya, value ya, dimana nanti metode Shapley value ini dia akan menganggap untuk setiap user itu sebagai primary dan incremental, kemudian dicari rata-ratanya gitu ya. Nanti kita akan bahas metode Shapley value ini di slide berikutnya. Oke, jadi di metode yang ini ya, Shapley value ya, value ya, ini berarti adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengcover kelemahan dari incremental user. Nah, sekarang kita misalnya ambil contoh dari yang ini ya, misalnya kalau Jakarta sebagai primary ya, Surabaya sebagai incrementalnya. Sekarang kita lihat di sini kan alokasinya adalah 1200 dan 1300 ya. Ketika menggunakan Shapley value ya, maka ini kita harus mengasumsikan bahwa Jakarta itu sebagai primary, kemudian Jakarta itu sebagai incremental. Gitu. Jadi di Shapley value kita menganggap setiap user itu ya, setiap user ya itu dia berperan sebagai primary ya, dan juga sebagai incremental, sehingga adil gitu, tidak dianggap sebagai primary saja atau dianggap sebagai incremental saja. Nah, sekarang kita ambil contoh yang misalkan Jakarta ya. Jakarta itu ketika dia berperan sebagai primary user, dia mendapatkan alokasi cost sebesar 1200 ya. Kita tulis ya. Ini primary ya 1200, kemudian ketika dia sebagai incremental. Oke, kita lihat dia mendapatkan alokasi sebesar 700 ya. Oke, nah ketika di metode Shapley value ini ya, maka caranya kita cari rata-ratanya ya, 1200 ditambah 700 dibagi 2 ya, ketemunya berapa ya. Jadi inilah nilai yang dimasukkan untuk atau dialokasikan ke Jakarta gitu ketika menggunakan metode Shapley value. Begitu juga kalau misalnya tadi Surabaya ya, Surabaya berarti ketika menjadi primary ya, kita lihat Surabaya primary itu 800 ya, kemudian ketika menjadi incremental dia mendapatkan alokasi 300 ya. Oke, kita lihat ya, berarti caranya sama, 800 tambah 300 bagi 2 ya, kita cari rata-ratanya gitu. Jadi Shapley value itu digunakan untuk mengcover kelemahan dari metode incremental, di mana nanti setiap user itu diberikan peran yang sama gitu ya,
primary ataupun incremental gitu. Mungkin sekian ya untuk pembahasan dari metode alokasi untuk common cost. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan di part 4 tentang metode alokasi untuk revenue gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.